kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Cabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Bait kedua. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladankan kasih-Mu. Bait yang keempat. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Dengarlah nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, memohon pengudusan daripada Tuhan, agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat ini. Ibadah kita pada siang hari ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Tritunggal turun dan menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dengan pujian lebih dalam menyembah. Ku menyembahmu. Setiamu dari sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
melanjutkan bait yang kedua, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiada yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Kita nyanyikan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bersama umat di sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya penginjil Musayu. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa kami di sorga, di siang hari ini Engkau memanggil kami, menarik kami untuk datang sebagai domba-domba yang ditebus di tempat ini Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu kami datang tidak membawa apa-apa selain diri kami yang sudah diselamatkan, dan juga ungkapan syukur kami yang patut kami naikkan kepada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan untuk campur tangan-Mu, untuk pertolongan, cinta kasih yang tidak pernah habisnya bagi kami, kaum pilihan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami ada tempat ini, betapa lemahnya kami di hadapan Tuhan, betapa bersalah dan berdosa kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ampunilah kiranya kami Tuhan, baharulah hati kami agar supaya kehadiran kami tidak membuat sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, melainkan Tuhan akan senyum dan bersuka atas kehadiran kami, sebab kami datang dalam Kristus dan kami akan meninggikan Kristus di sepanjang ibadah ini. Kami berdoa bersyukur untuk rumah tangga, untuk keluarga dari jemaat pos 2 TKM yang selama 1 minggu lamanya Tuhan boleh memberkati, menyertai, memelihara, mencukupkan, bahkan melindungi setiap jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan menopang jemaat ketika mereka harus bekerja pagi, siang maupun sampai malam. Mereka tetap aman dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan, sehingga mereka juga mengalami dan menikmati akan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini, dan kiranya kasih Tuhan yang selalu ada pada jemaat, menolong jemaat untuk semakin setia, mengasihi Tuhan, setia melayani Engkau, bahkan setia sampai selama-lamanya. Di saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu lalu, ataupun mungkin dalam minggu berjalan ke depan. Untuk Mama Elin, juga untuk Mama Fani, Tuhan memberkati hamba-hambamu di dalam masa pertama usia mereka. Semakin juga cinta mereka kepada Tuhan, semakin giat mereka melayani Tuhan, dan semakin pula diberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, dan berkati segala masa depan anak-anak mereka. Juga berkati kehidupan di tengah masyarakat,
ataupun di tengah persekutuan pos 2 terkait. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, untuk Bapak Elin, juga mungkin jemaat kami yang tidak kami sebutkan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah mereka yang membutuhkan pertolongan kesembuhan daripada Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan. Terlebih lagi biarlah di dalam masa-masa sakit mereka tetap menantikan pertolongan dan kesembuhan, pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Sebab Engkaulah pencipta kami, Engkau juga yang akan memberikan kesembuhan bagi kami, karena kami adalah milik Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, keluarga jemaat kami Tuhan, yang mungkin adalah orang tua, saudara, anak-anak dari jemaat kami yang ada di pos 2 TKI, yang sedang berada di kampung halaman, juga yang berada di tanah-tanah rantau yang jauh daripada keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, terkala mereka dalam segala pergumulan yang berat atau ringan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka dan menolong mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka alami, mereka tetap melihat ada Kristus di dalamnya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati masa depan dari anak-anak yang berada dalam pos 2 TKI. Mereka bertumbuh dalam cinta kepada Tuhan, bertumbuh bukan sekedar sehat secara jasmani, tetapi mereka juga mempunyai rohani yang sehat karena mereka mempunyai iman yang sama seperti orang tua mereka. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur di saat ini Komisi Pria GKI pada Paling boleh bersama-sama dengan kami di pos 2 TKI untuk melayani Tuhan. Kiranya kehadiran kami juga bersama-sama dalam Komisi Pria membangkitkan semangat pelayanan pengabdian pos 2 TKI untuk terus mengiring Tuhan memberitakan Injil di tengah tempat ini. Kami berdoa serahkan tempat ini juga waktu pelayanan kami ke depan, biarlah Tuhan yang memimpin kami. Dengan percaya ada Kristus bersama-sama dengan kami, sebab Engkau lah yang mengasihi kami. Ini bersyukur kami Tuhan, terima dan sempurnakan doa ini, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami, kuduskanlah namamu, dan telah kerja, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada ini, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Kita akan membuka firman Tuhan kita pada siang hari ini yang diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, sidang jemaat semua akan membaca ayat yang genap. Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai 30, Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Sementara itu, ku nggak perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati,
tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku bersuara mengirimkan dia, supaya datang menjadi dia, dapat bersuka-cita dan bertambah-tambah. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Baiklah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan satu persembahan, bukan satu tapi dua ya, dua persembahan pujian dari Komisi Pria GKI Parepare. Kami persilahkan kepada Komisi Pria untuk mengisi waktu. Sana yang ada hijau-hijau, biru-biru sana itu. Kasih cintamu, apakah
kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu.
Saudara di dalam Tuhan, baik semiskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, akan ada di dalam rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Ciptakanlah hati yang Terima kasih untuk pujian yang dipersembahkan oleh Komisi Pria GKI Parepare. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat buat kita dan kita kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mendukung pekerjaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita mempersiapkan persembahan kita, dan persembahan dijalankan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, Kubri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, belah hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan nyanyi kembali bait yang satu, saudara kita bangkit berdiri. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dari sepanjang hidup kami. Setiap hari yang boleh kami lewati, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada siang hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi setiap kami, baik yang dari Parepare maupun Atakai, untuk boleh datang ke rumah-Mu, untuk boleh beribadah kepadamu. Kami menaikkan pujian kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan terlebih lagi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya kuduskan persembahan kami, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan juga Tuhan memberkati pengurus yang ada di tempat ini untuk boleh memakai persembahan ini, untuk boleh dipakai di dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Dan kami juga mau
melanjutkan ibadah kami selanjutnya. Kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah tanah hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami yang kami minta dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kami bersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita menyanyikan pujian Penuhkanlah Bejanaku. Akan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap aku. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sama-sama kita menaikkan firman. Sudah kita bangkit berdiri. Yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada hamba-Nya saya bersilakan. Kami bersyukur Tuhan di siang hari ini Engkau tidak hanya memenuhi hati kami dengan sukacita karena bisa bersama-sama beribadah, tetapi Engkau juga mau memenuhi hidup kami seluruhnya tanpa ada satu celah pun dengan firman, sehingga iblis tidak akan mungkin mengisi satu celah yang ada dalam hidup kami yang membuat kami makin jauh daripada Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan sangat rindu dengan suara Tuhan, tetapi kami terbatas karena kami manusia biasa. Oleh sebab itu biarlah turun bagi kami hikmat dan kemampuan daripada Allah sendiri agar supaya kami boleh memahami firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Berapa hari ini di Asia ya, itu panasnya lumayan. Bapak Ibu udah tahu kalau sudah biasa main panas ya, nggak terlalu terasa panas. Tapi kalau kita yang sudah biasa pakai kipas, maka Bapak Ibu akan merasa harus kipas. Tapi saya nggak tahu kalau waktu zaman dulu, waktu zaman sebelum teknologi ada, itu kalau orang berada dalam situasi atau satu tempat seperti tertutup gini, maka dia perlu membawa kipas ya. Kalau orang pembesar biasanya kipasnya itu terbuat dari bulu-bulu binatang atau buru besar, lalu bisa digoyang-goyang, lalu yang pembesar itu merasakan adem. Nggak perlu dia kipas sendiri. Tetapi coba Bapak Ibu dan saya bayangkan, kalau seandainya kipasnya dihentikan, Bapak Ibu rasa apa? Nah, kalau bisa cepat korbannya supaya kita keluar dari sini. Tetapi bayangkan ya, saya tidak pernah masuk penjara, atau Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan tidak pernah ada masuk penjara di sini ya. Kecuali kita pernah dipenjarakan oleh dosa. Saya tidak pernah dipenjara, tetapi saya beberapa kali kunjungi orang di penjara. Bahkan saudara saya sendiri pun pernah dipenjara, dan beberapa kali om saya juga dipenjara. Saya kalau sana, saya dulu berpikir masuk penjara tuh ada kasur, toilet di dalam itu enak. Jadi kamu buang air langsung ke situ. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, penjara
pada umumnya tidak seperti negara-negara yang maju ya, itu membuat fasilitas yang bagus sehingga orang kalau di penjara itu merasa aman. Beda sama koruptor yang kalau dia punya banyak uang masuk penjara, saya tidak mau gabung sama kelompok banyak. Saya mau satu orang sendiri, satu kamar, ada full AC, ada TV, ada kulkas, ada kamar mandi dalam, kalau bisa ada handphone. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa lihat di berita ataupun kunjungi di tempat penjara, banyak orang itu dikumpulkan di satu tempat dan tempat itu tidak mengenakan. Ada tidurnya di sini, kalau bawa kaki pasti kalau kakinya di atas Bapak Ibu bau itu tidur. Dan nyamuk kalau ada orang buang air situ kotorannya bau, Bapak Ibu juga merasa setengah mati. Tetapi bisa bayangkan orang di penjara itu tidak enak. Bahkan orang di dalam satu ruangan yang tidak ber-AC pun tidak merasa nyaman. Apalagi kalau memang mereka waktu hidup di zaman waktu dulu, waktu zaman kuno, nggak ada kipas angin, nggak ada teknologi, nggak ada AC. Jadi orang yang di penjara, bahkan orang yang melayani itu mengalami masa-masa yang tidak mudah. Itu cukup sulit ya. Sehingga tidak mudah juga bagi orang-orang yang namanya dia adalah orang Kristen mau tetap setia sama Tuhan. Ada beberapa hal di sini ya. Ada 3 tokoh besar di dalam Alkitab yang kalau Bapak Ibu dan saya sudah baca tadi. Ada Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Adalah 3 para pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang besar yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Tetapi bagian ini ketika Paulus menuliskan surat kepada orang di Filipi, dia mau kasih tahu 2 tokoh yang besar ini, dia mempunyai kesetiaan kepada Tuhan yang tidak biasa di kalangan orang-orang pada umumnya. Yang pertama seorang muda yang namanya Timotius. Banyak sekarang namanya Timotius. Ya ada pemain bola namanya Timotius, ada orang Kristen banyak yang jadi Timotius. Tetapi kalau memakai seorang yang namanya Timotius itu harus bertanggung jawab atas nama. Nah, saya bersyukur saya mempunyai nama Nus. Dulu saya mempunyai nama Julianus, itu nama dari Italia. Itu nama-nama orang-orang Roma atau Yunani. Tetapi disingkatnya jadi Nus, ijazah pun jadi Nus. Dan saya lihat tidak ada tokoh besar yang namanya Nus. Kalau ada tokoh besar yang namanya Nus, perilakunya baik, saya tidak menjadi baik. Betapa malunya saya mengenakan nama Nus. Ada juga orang yang berani mengenakan nama Yesus. Ada pemain bola namanya Yesus, ada kiper namanya Yesus. Tetapi banyak sekali yang namanya Yohanes, ada Matius, Lukas, tetapi versinya lain. Yang satu murid Yesus, Matius murid Yesus, yang Matius yang versi 2 itu nggak tahu Matius siapa ya. Jadi kalau Bapak Ibu jangan merasa tersinggung namanya. Kata siapapun nama Bapak Ibu ya, Lukas, Paulus, pasti kena semua. Karena kalau Bapak Ibu punya nama seperti itu ya harus baik-baik. Karena orang membuka di Alkitab Paulus, orangnya hidup suci sampai akhir tetap setia kepada Tuhan. Buka kepada Timotius, masa mudanya dihabiskan untuk Tuhan. Nah, sekarang anak muda nama Timotius tempatnya habiskan di kafe, di warkop, ada di bioskop dan sebagainya. Tetapi itulah manusia. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus munculkan 2 nama ini antara orang muda dan orang dewasa. Dua-dua orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk bisa bertahan dalam hal-hal sulit, atau sudah bisa memilih sesuatu yang dia bisa lakukan. Jadi Timotius itu seorang yang punya arti nama memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu punya nama Timotius, Lukas, Yakobus, Yohanes, Matius, Paulus, apa arti nama Bapak Ibu? Orang tanya saya, apa arti namamu? Tidak tahu nama saya artinya apa. Pokoknya Nusa iya. Artinya saya tidak tahu. Karena orang tua saya tidak pernah beritahu saya arti nama. Terus waktu saya punya anak, orang tanya, apa arti namanya? Saya juga mau kasih tahu. Mau tentukan arti namanya itu susah. Ya panggil saja dia Gwen. Nanti kalau artinya itu tentukan sendiri. Karena kalau saya kasih arti, saya dikasih arti nama saya pun belum tentu tepat dengan arti saya. Jadi tidak tahu Pak Wariban arti namanya apa. Pak Anton apa arti namanya. Tetapi kalau Pak Lukas. Ada Pak Lukas. Itu nama-nama besar dan Bapak Ibu bersyukur kalau dikasih nama Lukas. Karena saya pada bangga buka ada nama Lukas di Alkitab. Kalau Nus nggak ada di Alkitab. Tetapi nama adalah mewakili pribadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya nama kita, itu orang tua kita mempunyai satu maksud supaya dia mempunyai karakter sama seperti yang dia tahu siapa itu Lukas dan siapa itu Matius. Aman Pak. Terus yang kedua yang namanya Epafroditus ya. Saya jarang dapat orang yang namanya Epafroditus, tapi ada Bu Eva. Laki-lakinya datang kemana? Froditus ya. Epafroditus. Kalau saya lihat ya banyak nama Epafroditus itu dipakai oleh orang Katolik. Katolik yang banyak ya. Tus, nus itu banyak juga Katolik. Agustinus,
Julianus, pokoknya itu semua. Itu banyak dipakai oleh orang-orang Katolik, tetapi arti namanya adalah sayang atau tersayang. Jadi dua tokoh ini ada orang yang mewakili masa muda atau orang-orang muda, yaitu Timotius yang artinya memuliakan Tuhan, dan orang yang dewasa yang usia Bapak Ibu 40 tahun ke atas adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi Paulus memunculkan dua hal. Pertama, ketika Timotius menjadi seorang yang muda, dia sudah tahu masa muda itu tidak mudah. Saya sementara masih dalam masa muda, menjadi masih dewasa. Jadi bapak-bapak yang sudah 40-an sudah dewasa, sudah tua, sudah hampir bau tanah ya. Tapi kalau saya masih muda. Dulu saya kuliah, saya tahu masa muda saya masih panjang jika Tuhan berkehendak. Lalu saya lihat nenek saya itu meninggal usia 88 tahun. Jadi saya beranggapan bahwa nanti masa depan saya itu panjang. Umur saya mungkin mendekati nenek saya 88 tahun. Bapak saya meninggal umur 64 tahun. Jadinya mindset saya itu berubah. Dulu saya rancang ini, sekarang berubah. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bapak Ibu tidak tahu kapan masa hidup kita berakhir. Jadi waktu saya kuliah, saya sudah rancang, saya harus seperti ini. Saya sudah siapkan. Jadi masa muda itu betul-betul tidak bisa. Ditanya, kenapa tidak kawin? Jangan habiskan masa muda dengan urus rumah tangga. Urus dulu masa muda. Mau kemana pun bebas, nikmati apapun, belanja apapun, tidak ada yang membatasi ya. Mau bisa bantu orang tua, mau kemana pun, nikmati masa muda. Lalu saya tentukan, sejak saya kuliah S1 itu, masih 20 tahun, saya harus nikah umur 33 tahun. Kayak waktu di pada kenapa belum nikah? Belum nikah. Ya saya yang tentukan sendiri. Atas persetujuan Panglima besar di atas Tuhan. Jadi saya usia 33 baru nikah, saya habiskan masa muda betul-betul menikmati masa muda. Ada orang cepat kawin usia masa muda, lalu tua, tidak bisa nikmati ya. Tetapi itu juga tergantung orang. Tapi Timotius adalah seorang muda yang sungguh-sungguh menghabiskan masa muda. Dia tahu dia bisa kerja, banyak dapat duit, bisa kemana-mana, tetapi satu hal yang tidak sama seperti orang-orang muda pada umumnya, yaitu mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dari masa muda. Bahkan Paulus berkata begini dalam pasal 2 ayat 20. Karena tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Saya memahami satu hal. Yesus mempunyai banyak murid, ribuan, puluhan ribu murid. Tetapi ketika Yesus disalibkan, mana murid-muridnya Bapak Ibu? Buyar semua. Petrus yang berkata, walaupun semua ada di sini menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak. Waktu Yesus disalibkan, lari dia. Sampai dikatakan oleh firman Tuhan, dia pun sempat menyangkal, kamu kan salah satu murid Yesus kan? Tidak. Sampai ditanya 3 kali, bahkan ayam berkokok, baru dia tahu, baru dia sadar bahwa dia telah menipu dirinya sendiri, menyangkal dirinya sendiri. Karena dia adalah seorang yang sama seperti Bapak Ibu dan saya adalah manusia biasa. Tetapi ketika Bapak Ibu bisa lihat, Timotius adalah seorang yang mengerti hati Paulus. Dia mengerti hati Paulus, dia mengerti hati dan pikiran Paulus. Itu sebabnya Paulus berkata, tidak ada seorang pun padaku yang sehat sepikir dengan aku, yang bertahan. Jadi ini satu gambaran orang yang melayani tidak selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu punya banyak teman, punya banyak sahabat, tetapi ketika dalam masa-masa sulit, tidak semua mereka akan datang kepada kita. Nanti pada waktunya baru mereka datang kepada kita. Kira-kira kapan Bapak Ibu? Berduit salah satu. Waktu kita susah, pergi semua. Tetapi ada satu masa mereka kembali. Ibu Eva bilang, karena duit. Ada lagi Bapak Ibu? Yang satu yang paling sering terjadi adalah ketika kita sudah di dalam peti mati, baru datang teman sahabat, nangis-nangis, baru orang datang semua. Itu ya dua ya. Waktu kita susah, orang tinggalkan kita. Waktu kita baik, orang bisa datang kepada kita. Tetapi yang paling sering terjadi adalah sudah mati baru didatangi. Makanya ketika Paulus dalam penjara, semuanya lari, tidak ada satupun yang setia. Yang ada adalah Timotius menjadi seorang setia. Karena Paulus berkata, semuanya itu mencari kepentingan sendiri. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan mereka sendiri, sehingga kepentingan Kristus itu diabaikan. Bapak Ibu ini kesituan ini hati-hati ya. Ini bukan berlaku pada zaman dulu, zaman sekarang juga. Sebab semuanya atau orang-orang yang sudah terima Injil, orang-orang yang sudah mengakui Yesus adalah Tuhan, orang-orang yang bersama-sama melayani, pada akhirnya mereka mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Jadi
Kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja batu bata, apa tujuannya sih? Beli beras, beli minyak, beli pulsa, beli kuota, beli baju, jalan-jalan, makan jajan, sebagainya. Itu manusia biasa kalau mempunyai cara berpikir seperti begitu. Tetapi bagi Paulus, hidupnya adalah Kristus, maka segala sesuatu yang dia kerjakan dengan tangannya pun adalah tentang Kristus. Jadi beda ya, orang yang sudah percaya sama Kristus dan belum percaya sama Kristus mempunyai cara pandang yang berbeda tentang hidup. Karena kalau kita hidup tanpa memahami Kristus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan semata-mata untuk saya. Jadi tanya kenapa kerja, kenapa jadi pengusaha, kenapa jadi pegawai negeri, kenapa jadi pembisnis, karena saya. Jadi segala sesuatu itu tentang saya. Tetapi Paulus merubah satu pemahaman bahwa kita kerja apapun, kita hidup semata-mata untuk Kristus. Makanya kenapa orang salah jalan dan banyak orang memilih kepentingan sendiri, karena bagi mereka hidup mereka adalah tentang mereka. Nanti mati baru urusan Tuhan. Masalah di dunia adalah masalah saya dengan lingkungan. Urusan saya di dunia. Nanti kalau sudah mati pulang ke surga, baru saya urusannya dengan Tuhan. Itu sudah terbalik. Tetapi sesungguhnya bukankah orang-orang seperti Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak manusia bahkan dikatakan dia adalah seorang Kristen pun masih mencari kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Kristus. Ya, bersyukur Komisi Pria bisa dari Bapangi, katakan. Harusnya bapak-bapak ibadah saya di GKI full AC di sana. Pulang jam 9 tidur makan enak. Tetapi komitmen seorang anak Tuhan, seorang yang sudah terus oleh Tuhan, apapun itu bisa ditempuh demi Tuhan. Karena hidup bukanlah tentang saya, hidup bukan bercerita tentang saya, tetapi bercerita tentang Tuhan. Saya waktu kemarin nonton YouTube, Sandiaga Uno berkata gini, saya Pilpres tahun 2019 ya, hampir 1 triliun habis. Presiden hampir 1 triliun habis. Saya juga berpikir hampir 1 triliun, kita kerja sampai mati dan dapat 1 T, 1 M pun tidak, paling ujung-ujungnya sampai di J, jutaan saja, ratusan juta. Tapi 1 triliun itu sudah 1000 miliar. Rela habiskan untuk apa sih? Uang itu bisa dipakai kemana-mana. Tetapi saya juga bisa berpikir, orang yang punya banyak harta, bagi dia bisa nikmati apa saja. Tetapi satu hal yang akan dikerjakan adalah meninggalkan nama besar. Makanya dia tanggung-tanggung keluarkan uang banyak supaya ketika dia terpilih namanya wakil presiden atau presiden dan namanya dikenang sepanjang masa kalau ada namanya. Jadi banyak orang itu mempunyai satu kepentingan, melekatkan namaku pada generasi-generasi berikut supaya mereka tidak lupa tentang saya. Jadi orang tidak perlu ragu untuk menghabiskan banyak duit. Saya tidak tahu, ada orang juga mungkin saking mau terkenal, pergi minum, lempar-lempar rumahnya orang, maki-maki orang di jalan, atau sebagainya, ganggu istri orang dan sebagainya, supaya dikenal, namanya begitu. Tetapi juga menjadi pergumulan bagi kita ya, ini sesuatu yang tidak mudah menjalani kehidupan. Belajarlah untuk mencari kepentingan Tuhan daripada kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu punya planning, punya rencana, punya pergumulan untuk dikerjakan, dijalankan, tetapi ingatlah Tuhanlah yang harus di atas segala-galanya, bukan kita. Jadi Tuhanlah yang harus segala-galanya. Maka Paulus menemukan ada satu sosok yang luar biasa yang masih muda, yaitu Timotius. Dia mempunyai hati untuk setia kepada Tuhan dan dia tidak mencari kepentingannya sendiri, sekalipun banyak orang mencari kepentingannya sendiri. Jadi saya mempunyai kepentingan sendiri, maka saya mempunyai banyak alasan. Bapak Ibu punya kepentingan sendiri, maka Bapak Ibu akan membuat segala sesuatu dengan banyak alasan. Contoh ya, ada ibadah hari ini, bisa ikut enggak? Oh sorry ya, saya ada kerja sedikit. Itu sudah namanya kepentingan saya. Lalu kepentingan Kristus di mana? Nanti. Makanya orang Kristus selalu berkata beberapa hal. Nanti dulu, kapan-kapan, tunggu dulu, saat nanti, terus apa lagi? Pokoknya berikut itu kata-kata yang menunda atau meniadakan. Karena apa? Saya mempunyai satu rencana sendiri untuk dikerjakan. Itu berbahaya karena kita tidak tahu, kita makin merosot di dalam iman kepada Kristus. Yang kedua adalah tokoh yang namanya Epaphroditus, bukan Ibu Eva ya. Tapi Ibu Eva adalah sosok wanita yang mempunyai kemiripan hidup dengan Epaphroditus. Di sana dikatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku. Paulus menyebutkan dia dengan 3 gelar ya. Saudaraku, teman sekerja, teman seperjuangan.
yang kamu utus untuk melayani keperluanku. Jadi ketika Epafroditus itu diutus dari Filipi, dia berjalan itu 700 mil jaraknya tuh, mengerikan ya. Kalau saya jalan dari sini ke Parepare masih enak Bapak Ibu, kita masih berjalan di sela-sela pohon, banyak pohon di sini. Tetapi di Timur Tengah atau daerah Israel itu tandus, kering, dan panasnya lebih panas daripada kita. Kita masih 31 derajat atau 32, paling banyak itu 35. Tapi mereka bisa sampai 40-an. Itu panas sekali. Tetapi dia berjalan, di tengah jalan untuk menempuh perjalanan sampai ketemu Paulus, dia sakit. Bahkan dikatakan ayat 27, memang benar ia sakit dan nyaris mati. Sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Epafroditus itu seorang yang dewasa, rohani, yang tahu bagaimana seorang Kristen. Dia dari jauh diutus Filipi, datang kepada Paulus. Dia butuh uang karena untuk membayar pengacara untuk diadili. Dia butuh kamu atau dia butuh dukungan jemaat. Ketika dia berjalan sampai sana, dia mengalami sakit yang luar biasa, yaitu nyaris mati. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah berada dalam masa nyaris mati enggak? Nyaris mati. Saya nyaris mati itu waktu tahun 2008. Itu nyaris mati. Orang pergi guna-guna tembak saya, hampir mati. Dikirim ilmu berkali-kali, 8 bulan, 7 bulan, saya menderita, disantet sama orang. Nyaris mati. Tetapi kuasa Tuhan. Ada juga beberapa orang yang mungkin luput. Kita tidak tahu, kita mungkin nyaris mati. Sesuatu yang pernah Bapak Ibu alami itu membuat kita trauma. Trauma ya. Tapi satu hal yang kita tidak tahu begini ya. Sesungguhnya setiap jalan hidup Bapak Ibu dan saya itu nyaris mati. Kita jalan itu kita tidak tahu di depan itu terjadi apa. Tapi Tuhan itu yang mendahului kita, yang menggeserkan semua sesuatu yang berupaya untuk menghantam kita. Jadi kalau seandainya Tuhan kasih lihat kepada kita betapa jalan kita itu tidak mudah, betapa mengerikannya jalan di depan kita. Tetapi Tuhan itu singkirkan semua. Tuhan singkirkan semua. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa menjadi seorang murid Tuhan, menjadi seorang anak Tuhan itu tidak terlepas dari namanya kesusahan. Ada gereja-gereja mengatakan, kalau kamu ikut Tuhan, kamu tidak akan susah, kamu akan kaya, kamu akan sehat, kamu tidak akan sakit-sakit, kamu tidak akan bangkrut. Dapat di mana kita? Tidak ada. Kalau ada di Alkitab, Paulus di penjara. Murid-murid tidak mati syahid, tidak jadi martir. Tetapi di sana dikatakan, Epafroditus itu pergi mengunjungi Paulus karena disetir sama Tuhan, melayani Tuhan. Dia pergi, dia sakit hampir mati, tetapi Tuhan menyembuhkan dia, dan dia adalah satu sosok yang luar biasa. Maka dikatakan dalam ayat 30, pasal 2 ayat 30 Filipi, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi dia nyaris mati, tetapi dia mempertaruhkan jiwanya. Ya, masalah orang Kristen begini ya. Kita tuh tidak sampai nyaris mati mempertaruhkan nyawa kita untuk melayani Tuhan, untuk setia sama Tuhan. Kalau hujan, biasa kalau hujannya, hujan deras, sebentar lagi ibadah, kira-kira kita pergi enggak? Pendeta tahu hujan, sungainya deras, nggak bisa lewat, nggak usah datang karena hujan. Kita mempunyai banyak alasan. Belum sampai tingkat nyaris mati, tidak sampai tingkat mempertaruhkan jiwa. Tetapi Epafroditus adalah seorang yang mempertaruhkan jiwa. Bagi saya ya, kalau kita manusia biasa, kalau posisi kita pada Epafroditus, waktu jalan sudah sakit parah, harusnya dia mundur. Dia akan berkata, tidak bisa telepon waktu itu, tidak ada handphone Bapak Ibu, tidak ada telegram, tidak ada kantor pos. Harusnya dia kembali, minta diantar kembali ke Filipi, lalu berkata, tolong gantikan saya. Bawa ini kepada Paulus karena saya tidak sanggup, saya hampir mati di jalan. Banyak daripada kita begitu. Kita ketika ada persoalan sedikit, ada sakit sedikit, ada tidak sanggup sedikit, langsung kita bilang ganti dulu, nanti lain kali baru saya tunda dulu. Tapi bagi dia mau mati di tengah jalan pun tidak menjadi soal, karena tujuannya adalah melayani Kristus. Maka dia mempertaruhkan nyawanya. Dengan sakit-sakitan, tahan sakit, dia pergi mengunjungi Paulus, dan Tuhan menyembuhkan dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak sampai mempertaruhkan jiwa. Kita tidak sampai mempertaruhkan jiwa. Mempertaruhkan waktu saja kita hitung-hitung, apalagi mempertaruhkan jiwa. Mempertaruhkan harta kita untuk Tuhan saja hitung-hitung, apalagi mempertaruhkan jiwa.
Makanya sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa hidup kita bukan milik kita. Kita adalah milik Kristus. Masalah yang terjadi dalam hidup kita juga bukan kita yang menyelesaikannya sendiri. Tuhan menyelesaikannya. Jadi ketika Epafroditus mengalami sakit parah, tetapi tujuannya belum sampai, dia harus pergi mengunjungi Paulus, sampai berjumpa dengan Paulus, dia tetap jalan. Dan Tuhan kabulkan itu. Jadi meskipun Bapak Ibu dan saya berjalan, bertati-tati, mendaki gunung, bukit, panas, terik, dan sebagainya, ingat satu hal, Tuhan akan menolong sampai kita tiba di tujuan. Tuhan tidak mau kita langsung putar balik. Tuhan tidak mau kita batal dan berhenti di tengah jalan. Dia akan menolong kita walaupun di tengah sakit-sakit, tetap jalan sampai di tujuan. Itulah menjadi seorang Kristen. Jadi masalah berkata aku mengasihi Tuhan tidak sekata, tidak sebatas saya mengucapkan kata-kata saya mengasihi Tuhan. Tetapi mengasihi Tuhan itu yang pertama dari Timotius adalah dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia mementingkan kepentingan Kristus, yaitu pelayanan jemaat, domba-domba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan masalah yang kedua adalah mengasihi Tuhan itu adalah dengan cara mengorbankan waktu, mengorbankan duit, mengorbankan hidup kita, mengorbankan segala sesuatu seperti Epafroditus. Kita tidak sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu mempertaruhkan jiwa. Tetapi Tuhan mau satu hal, mempertaruhkan hidup kita, waktu kita, uang kita, pikiran, hati kita, sama seperti kata firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, pikiranmu, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini pada dua orang, mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu dua hal yang beda ya. Mengasihi Tuhan lebih daripada diri sendiri, mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Tetapi mengasihi sesama itu sama seperti diri sendiri. Jadi di sana yang paling tinggi adalah kasih kita kepada Tuhan. Kita diberikan waktu yang cukup panjang oleh Tuhan. Biarlah kita berkorban bagi Tuhan. Tidak perlu hitung-hitung sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, terlalu besar bagi kita. Jangan terlalu mementingkan kepentingan kita sendiri. Burung di udara Tuhan kasih makan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman di siang hari ini. Kami boleh diajar kembali untuk melihat apakah kami mempunyai kasih yang sejati kepada Tuhan atau tidak. Apakah selama ini kami mementingkan kepentingan Tuhan atau kepentingan kami? Apakah selama ini kami mengorbankan segala sesuatu demi Tuhan atau kami rugi, merasa rugi karena kami berkorban untuk pelayanan dan apapun di dalam hal-hal rohani? Biarlah Tuhan membarui hati kami dan kasih kami agar supaya kami tidak mengasihi dunia melebihi dari segala sesuatu, tetapi biarlah kami mengasihi Tuhan. Ia adalah sumber segala sesuatu, lebih daripada segala sesuatu yang ada dalam bumi. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, agar supaya kami mengasihi Engkau lebih lagi, dan kami tidak akan merasa rugi ketika kami harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Berkati dan sempurnakan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Ada pengumuman atau tidak? Serahkan selanjutnya kepada Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kita bersama-sama pada siang hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Baik, pada saat ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Parepare, Komisi Pria dan Bapak Ibu. Ya, seperti firman Tuhan tadi, kalau kami tidak mengasihi Tuhan dan tidak rela berkorban, tidak mungkin kami pagi-pagi bangun. Ya, ada sudah bangun jam 5, kami langsung ke Bapangi dulu, baru ke sini. Saudara, itu luar biasa. Apalagi ada beberapa orang yang baru pertama kali pergi Bapangi dan Tatakai. Coba yang baru pertama pergi bisa berdiri. Ya, ini berapa orang? Ini orangnya. Saudara, ini baru pertama kali pergi Bapangi dan Tatakai. Ada nyeletup suara saya dengar tadi, ini pertama terakhir. Hah? Yang pertama dan seterusnya dong. Ya. Jadi terima kasih ya untuk pengorbanan kita semua. Itu karena kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita sudah rela berkorban. Ya, kita tidak sampai rela korbankan nyawa kita ya, tapi kita relakan waktu kita, korbankan waktu kita. Apa yang kita miliki itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih ya.
sebenarnya banyak juga jemaat di sini, tapi mereka pulang pergi pemilihan kepala desa ya. Pengurusnya cuma satu yang ada, Bapak Elaine. Ketuanya yang lain pada pergi pulang kampung ya. Jadi tidak apa-apa, nggak bersyukur kita bisa bersama-sama pada saat ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita, jemaat Tuhan berdiri, kita memuji Tuhan, doksologi. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Mari lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, serta penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saat teduh.